terakhir, yang keenam, yaitu tentang obat penyakit hati. Ya, obat penyakit hati ini saya sebutkan oleh beberapa. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Jadi obat penyakit hati ini yang pertama yaitu dengan mentauhidkan Allah. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan karena Allah. Takut, harap, cinta, tawakal, taubat, memohon, meminta hanya kepada Allah semata. Minta tolong satu-satunya kepada Allah. Bila orang yang mentauhidkan Allah, hatinya menjadi hidup, sehat, selamat dan bahagia. Dan kita di hari akhirat akan ditanya dua. Di hari kiamat akan ditanya. Di samping pertanyaan yang lain, yang pertama dua. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Yang kedua, yaitu bagaimana kita mengikuti Nabi atau tidak. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Yang kedua, untuk menghidupkan hati kita, yaitu menuntut ilmu dan mengamalkannya. Makanya kita harus terus menuntut ilmu, belajar, nggak boleh berhenti. Hatta dia ustadz atau dai, itu penyakit hati. Saya sebutkan dalam buku saya, Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Saya jelaskan di antara penyakit penuntut ilmu, merasa diri alim. Lalu dia baru belajar, belum mengerti apa-apa. Sudah ceramah, sudah khutbah, nggak pernah mau hadir di kajian. Jadi jangan kita merasa diri alim, kita harus tetap belajar, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Allah akan tinggikan agama ini, akan muliakan agama ini dengan dua. Pertama dengan ilmu yang bermanfaat, yang kedua dengan amal saleh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dalam surah Al-Bara'ah surah Taubah ayat 33. Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, petunjuk ilmu yang bermanfaat, agama yang hak, amal saleh, agar Allah menampakkan, mengunggulkan agama ini dari seluruh agama. Meskipun orang-orang musyrik tidak suka, maka ilmu yang bermanfaat dalam amal saleh. Yang ketiga, kita harus menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita berusaha dan saling mengingatkan di antara kita untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, syirik, bid'ah dan maksiat dan saudara lain kita jauhkan. Yang keempat, kita banyak berzikir, istighfar, banyak berzikir, mengingat Allah dan banyak minta ampun kepada Allah. Itu juga akan membersihkan hati kita. Kalau kita banyak berzikir, hati kita ini akan bersih. Zikir yang sesuai dengan sunnah, zikir yang ada dituntunin Rasulullah SAW, bukan zikir yang bid'ah. Kemudian antum hafalkan zikir-zikir yang datang dari Nabi. Ya, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, hafalkan zikir itu. Terus juga zikir pagi petang. Dan terus minta ampun kepada Allah SWT. Allah berfirman, orang yang berzikir itu hatinya akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian juga Allah berfirman, wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Kemudian yang kelima, obat penyakit hati yang kelima, baca Al-Quran tiap hari. Jangan tinggal. Tiap hari jadikan ini wirid yang rutin, baca Quran tiap hari. Pagi, sore, pada maghrib, atau malam menjelang tidur. Tinggal kita atur waktunya untuk baca. Meskipun hanya sedikit, baca Al-Quran itu. Karena Al-Quran memiliki kekuatan yang luar biasa terhadap hati manusia. Dan sebagai penyembuh, obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan Allah juga berfirman dalam surah Yunus ayat 57, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu pelajaran, yaitu Al-Quran, dari Rabb kalian, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi orang beriman. Yang pertama kali baca Quran ini, baca Quran. Jadi kalau orang mengatakan dia ruqyah dari penyakit pertama, dia dulu harus baca, pahami isinya, amalkan. Insya Allah akan terhindar dari gangguan syaitan.
bagaimana dia akan dihilangkan dari gangguan-gangguan syaitan? Dia sendiri nggak pernah baca Quran. Di rumahnya kan nggak pernah baca Quran. Kalau Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Dibaca tiap hari Al-Quran dan juga baca surah Al-Baqarah tiap hari. Tadabburkan isinya dan amalkan.